cik cik. Halo cik.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya boleh senantiasa kita rasakan dalam sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab Rahmat-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
ada karena kasih. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu bagi hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita masuk saat teduh. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku Memerlukan Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Yaramel Bulung STM. Datangnya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setelah kami menjalani hari-hari kami, setelah kami melewati tiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, sampai di titik ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam pengucapan syukur bahwa hanya karena Tuhanlah yang telah hadir sehingga kami dapat mampu bertahan menjalani hari-hari kami, dan kami kuat untuk menghadapi tiap keadaan
dan situasi kehidupan kami bersama. Itulah sebabnya Tuhan kami menyatakan pada hari ini, setiap jam di kehidupan kami memerlukan Engkau. Setiap waktu di tiap perjalanan kami membutuhkan Tuhan. Dan biarlah kiranya kehadiran-Mu, termasuk saat ketika kami memuliakan Tuhan di sini, Engkau hadir melawat kami, menjamah setiap kami. Ibadah yang kami beri kepadamu, yang kami persembahkan ya Tuhan, berkenan dalam pemandangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, lawat setiap kami, sehingga waktu yang kami beri akan menjadi waktu yang berarti karena kami menikmati segala kebaikan, lawatan dan jamahan-Mu Bapa. Itulah sebabnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai berakhirnya ibadah bakti kami ini jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat Pekan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka
serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yeremol Bulung STH. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi pujian kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, pas waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini pernyataan iman kami bersama Tuhan pada saat ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Momentum ketika Tuhan bertindak merupakan keputusan yang tepat atas setiap kami. Karena itu Bapa, biarlah kiranya setiap kami senantiasa dapat terus menikmati kebaikan-Mu sama seperti di waktu-waktu yang lalu, bahwa Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memeliharakan kami sempurna di tiap pelayanan kami, di tiap tanggung jawab dan tugas-tugas rutin yang kami lakukan, bahkan dalam keseharian ketika kami berkumpul dengan tiap orang terbaik di kehidupan kami, menikmati berkat-berkat Tuhan, semuanya dapat terus kami nikmati, menjadi bagian indah, hal yang terbaik yang dapat kami terus rasakan di sepanjang waktu kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu telah memimpin umat-Mu di semua tanggung jawab yang ditekuni, baik
kegiatan belajar di sekolah, kegiatan kuliah di kampus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ketika berada di kantor, tergabung pada satu korporasi, instansi, atau kelompok kerja tertentu, ketika kami turun ke ladang, atau ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun, termasuk ketika umatmu berada di site pekerjaan. Terima kasih Bapak, semuanya dapat terlampaui dalam kemurahan oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan saja. Kami juga mengucap syukur bersama dengan sejumlah anak-anak-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kesempatan, umur yang panjang yang telah Tuhan beri kepada anak kami Angelica Kalistin Luden, kepada anak kami Yovela Tobing, Ibu Sarmi Bunga, Ibu Yeni, anakmu Fernaldi Sampelalan, bahkan anak kekasih Alvito Filbert Liling. Terima kasih oleh kemurahan-Mu, mereka dapat menikmati berkat-berkat umur yang panjang, kebaikan-kebaikan Tuhan, kuat dan sehat, bahkan pemeliharaan yang sempurna yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan kami bersati berdoa, mohonkan belas kasihan-Mu kiranya di tiap kesempatan hidup yang Tuhan beri kepada mereka, mereka terus dapat menikmati kuat dan sehat, dapat terus menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terjadi bagi mereka. Bahkan hari-hari yang mereka jalani semuanya menjadi kesempatan yang menyenangkan, menyukakan Tuhan. Mereka senantiasa setia, takut kepadamu. Mereka mempersembahkan hidup kuat dan sehat yang Tuhan beri hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Dan Engkau senantiasa meneguhkan ya Tuhan untuk dapat menjadi berkat terbaik di tangan-Mu. Lewat kehidupan mereka, banyak orang lain dimenangkan, banyak orang lain diteguhkan, banyak orang lain kemudian dipimpin untuk percaya kepada Tuhan karena mereka terus hadir sebagai anak-Mu yang setia dan takut kepadamu ya Bapa. Kami juga bersati berdoa, mungkin ada saja di antara umat-Mu yang datang pada pagi ini atau sedang menjalani hari ini dalam kondisi yang kurang sehat. Doa kami kiranya Engkau berkenan menjamah ya Bapa. Kami terlalu percaya Engkau sanggup menolong setiap mereka. Keyakinan kami percaya kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan segala bentuk penyakit apapun, termasuk yang tengah diderita oleh anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersati mohon belas kasihan Tuhan, berkati Ibu Selvi, berkati mamanya Evi, berkati juga kakeknya Kenso yang dalam perawatan intensif di Toraja. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau jamah mereka ya Bapa. Dan jika masih ada di antara umat-Mu yang bergumul dengan pergumulan sakit penyakit, doa kami bersama kiranya Engkau berkenan pulihkan dan sembuhkan mereka ya Bapa. Bahkan lebih dari kuasa kesembuhan yang Tuhan mampu beri, kiranya iman percaya mereka diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan, dan lewat sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, mereka Engkau tuntun untuk semakin dekat kepadamu, semakin mengandalkan Tuhan. Bahkan sakit penyakit ini menjadi kesaksian bagi setiap orang yang berada di sekitar kehidupan mereka, karena hidup mereka yang setia meski menjalani keadaan terbatas. Itu menjadi pesan yang luar biasa yang banyak orang lain dapat melihat bahwa setiap mereka hidup di dalam pengandalan akan Tuhan dan kebergantungan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Doa kami Bapa kiranya dalam keadaan apapun ketika kami datang kepadamu, Engkau ada untuk melawat, menilik setiap keberadaan kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang terus dapat merasakan sukacita karena kemenangan yang Tuhan beri, kekuatan yang Tuhan karuniakan melampaui tiap pergumulan kami, melampaui tiap permasalahan dan hal-hal apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami bersama.
lewat semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, kami Engkau bentuk ya Tuhan, semakin mengandalkan Engkau dan semakin menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Sejumlah umat-Mu telah Engkau pimpin ada kembali di Samarinda, dapat menjalani aktivitas dan kegiatan rutin, baik dalam kegiatan belajar ataupun kuliah, bahkan dalam magang serta kerja yang Tuhan telah karuniakan kepada umat-Mu. Terima kasih semuanya dapat dijalani hari-hari di awal tahun ini dalam pertolongan Tuhan saja. Masih ada sejumlah umat-Mu masih berada di luar kota karena urusan yang masih harus mereka kerjakan. Doa kami bersama kiranya Engkau ada untuk memberkati dan senantiasa menolong ya Bapa, sehingga mereka terpelihara secara sempurna. Omanya Rien, Oma Axel, Pak Susilo yang lagi berada di Jawa, kami serahkan kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kiranya mereka semuanya terpelihara sempurna dalam kemurahan Tuhan, dan kapanpun mereka berencana untuk kembali, mari Tuhan bukakan jalan sehingga mereka semua terus mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Kami mohonkan belas kasihan-Mu, demikian juga dengan sejumlah umat-Mu ya Bapa. Beberapa di antara mereka yang dalam minggu ini akan kembali ke site pekerjaan mereka, doa kami kiranya Engkau memberkati sehingga mereka kembali dalam pertolongan Tuhan, sama seperti Tuhan telah memimpin ketika mereka meninggalkan site pekerjaan, ada di Samarinda berkumpul dengan istri, anak kekasih, bahkan bersama-sama dengan kami dalam persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Kami mohon kiranya perlindungan-Mu menghantar mereka tiba kembali dengan selamat di pekerjaan yang Tuhan beri. Mereka juga dapat terus produktif mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri lewat pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Dari sana juga mengalir berkat-berkat-Mu yang mereka pakai untuk dapat dinikmati bersama dengan tiap orang terbaik dalam hidup mereka, dalam rumah tangga, bahkan mereka juga dapat mendedikasikan tiap berkat yang Tuhan beri, dikelola secara bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan bagi pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya kami semuanya dapat menyukakan dan menyenangkan Tuhan saja di semua apapun yang kami lakukan atas nama Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati tiap umat-Mu sehingga di semua pergumulan apapun yang sementara dihadapi, Engkau ada untuk memberkati. Engkau yang tahu dan kenal detail pergumulan kami. Kami juga terlalu yakin bahwa Tuhan sangat ahli untuk dapat menyelesaikan tiap persoalan kami. Hanya beri kepada kami kekuatan bergantung mutlak hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kiranya di tiap umat-Mu yang tengah menjalani masa-masa menanti waktu Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat kepada mereka, Tuhan memberkati dan menolong, kuat teguhkan iman percaya, berikan kepada mereka kemampuan untuk bertahan di dalam Tuhan, dalam komitmen untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan biarlah kiranya kelak ketika Tuhan mengaruniakan kepada mereka bidang pekerjaan tertentu, usaha dan kerja tertentu, doa kami kiranya lewat pekerjaan ini mereka dapat mendedikasikan seluruh potensi dan sumber daya yang mereka punya sebagai bentuk pelayanan mereka kepada Tuhan lewat pekerjaan ini, bahwa mereka mengabdikan semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Dari sana berkat-berkat-Mu mengalir dan mereka juga dapat memakai kesempatan bekerja ini menjadi kesempatan, menjadi berkat yang luar biasa bagi tiap orang-orang yang berada di seputar kehidupan mereka. Engkau ada untuk memberkati umat-Mu di pergumulan terkait dengan menanti waktu Tuhan untuk hadirnya keturunan dalam rumah tangga umat-Mu. Mari Tuhan bukakan jalan. Ingatlah setiap mereka ya Bapa, berperkaralah atas kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan lebih dari semuanya, Engkau temukan mereka sebagai anak-anak-Mu yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami mohon belas kasihan-Mu, umat-Mu yang tengah bergumul untuk
sebuah kerinduan memiliki rumah tinggal, atau yang tengah membangun upaya apapun yang sementara mereka lakukan, Tuhan cukupkan segala keperluan dan kebutuhan pendanaan yang mereka butuh. Tuhan berkati, adakan semuanya dan siapkan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat indah-Mu. Kami juga mohon belas kasihan-Mu, biarlah kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa bagi tiap umat-Mu yang tengah bergumul terkait dengan persoalan pendidikan, persoalan pekerjaan-pekerjaan, apapun bentuknya, detail keberadaan pergumulan mereka. Biarlah kiranya Engkau hadir untuk menolong sehingga umat-Mu terus merasakan kelepasan, dimampukan untuk bertahan di dalam kemurahan Tuhan, menekuni pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan beri. Doa kami bersama kiranya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati semua rangkaian pelayanan. Biarlah kiranya sepanjang tahun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami di tahun yang baru ini, kami dapat melakukan semuanya dalam pertolongan Tuhan saja. Beberapa rencana rapat yang akan dilakukan baik kepanitiaan maupun persekutuan intragerejawi yang akan merampungkan semua pelaporan termasuk program kerja baru, biarlah kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, dan rencana persidangan majelis jemaat juga Tuhan memberkati sehingga waktu terbaik Tuhan beri, kesempatan berkontribusi bagi pelayanan yang Tuhan beri kepada kami. Engkau tetap temukan kami produktif ya Bapa. Kami sangat menyadari bukan sebagai sesuatu yang kebetulan terjadi, bahwa di atas pundak kami Tuhan menaruh tanggung jawab pelayanan, baik dalam kapasitas sebagai pengurus persekutuan intragerejawi, baik dalam kapasitas dan tanggung jawab sebagai penatua maupun diaken serta kami hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya setiap kami dapat melihat semuanya menjadi anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kami ketika kami diberikan kesempatan melayani Tuhan, dan semuanya kami lakukan secara bertanggung jawab untuk semua hal yang telah Tuhan taruh atas pundak kami ya Bapa. Biarlah kiranya kami Engkau tolong dalam pencanangan program-program baru di tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat menjalani tahun pelayanan ini dalam pertolongan, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Biarlah kiranya ya Bapa pergumulan-pergumulan pelayanan kami terkait dengan pelayanan rutin di ibadah-ibadah yang kami lakukan, juga dalam program-program terkait dengan pengadaan sarana, penyelesaian pastori yang terus masih kami gumuli, kami mohon kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengerjakan semuanya, dan kami dapat merampungkan dalam pertolongan Tuhan saja. Kelanjutan dan kelangsungan pembangunan gereja, kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Bapa, sehingga kami dapat melihat, kami dapat ikut terlibat dan terus menjadi bagian dari proses penting ini, sehingga pembangunan gedung gereja dapat terselesaikan di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kiranya dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, Tuhan yang telah memulai pelayanan di tempat ini, Tuhan yang telah memimpin sampai sejauh ini, dan kami menjadi bagian dari semua proses yang terjadi. Tuhan yang sama akan menolong kami sampai kepada tergenapinya tiap rencana-rencana Tuhan di semua pelayanan yang kami lakukan, bahwa ketika Tuhan melibatkan kami, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami mohonkan Engkau berkati kota di mana kami berada, pemerintahan kota ini Tuhan memberkati sinergi atas semua komponen masyarakat dan lembaga sosial yang ada, dapat bersinergi untuk menciptakan kondusivitas kota, sehingga kami dapat diberi kesempatan yang luas untuk dapat memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau, bahkan menjadi kesaksian terbaik di kota Samarinda di mana Tuhan menaruh pelayanan-Mu di sini. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa bagi pemerintahan provinsi, juga pemerintahan di pusat. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan pelihara,
Tuhan pegang kendali sehingga arah kebijakan semuanya demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa, dan kiranya bangsa ini hanya akan dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pemangku-pemangku jabatan untuk semua keputusan-keputusan strategis Tuhan akan memberkati sehingga mereka dalam hikmat Tuhan diberikan kekuatan untuk dapat menentukan setiap putusan penting atas bangsa dan negeri ini. Kami mohon Engkau berkati ya Bapa Gereja Kibait dimanapun hamba-hambamu menyelenggarakan pelayanan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, mampukan senantiasa nama Tuhan senantiasa ditinggikan lewat semua pelayanan yang dipersembahkan kepadamu. Umatmu Tuhan berkati, dan biarlah kiranya pengurus majelis sinode, pengurus majelis klasis juga Tuhan berkati senantiasa sehingga dimampukan untuk dapat mengemban tanggung jawab penting ini. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami, siap berperkara untuk menolong kami. Kondusivitas bangsa ini kami taruhkan hanya dalam genggaman tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan peliharakan sehingga kami terus terpelihara sempurna, meski barangkali kami berada dalam kondisi yang kurang baik, tapi kiranya Engkau senantiasa ada sebagai Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami bersama. Syukur kami, doa kami Bapa, kami taruh doa kami dan pengharapan kami. Kami mohonkan belas kasihan-Mu. Engkau berkati kami dalam keberadaan ibadah kami. Setiap hamba-hambamu yang Engkau pakai menjadi sarana pelayanan, Tuhan berkati, kuatkan dan mampukan. Hamba-Mu yang Tuhan akan pakai menjadi alat pemberita firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan pimpin dan sertai, tetap berada dalam kendali Tuhan sehingga setiap pesan firman yang disampaikan menjadi pesan firman yang akan menggugah kami, menyemangati kami, bahkan mengoreksi kami sehingga kami hidup lebih berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan saja. Syukur kami dan doa kami Bapa, menyerahkan syafaat kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan kesaksian atau mempersembahkan pujiannya, dipersilahkan. Jika tidak ada, baik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu CP Juita Krispita STH. Namun sebelum itu, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Penuhkanlah Bejanaku. Jemaat dipersilakan berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
sujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, Firman-Mu yang kuasa. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejana kami Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Terima kasih untuk waktu indah yang Tuhan beri. Kami boleh bersama-sama berkumpul menikmati hadirat Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Di tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu, mampukan hamba, tuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan firman kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bahkan kita bersyukur kita boleh menginjak minggu ketiga dalam tahun 2026. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ada dua bacaan dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32, tetapi di situ membahas tentang keturunan Adam. Jadi itu menjadi tugas kita sebentar untuk membaca ketika kita pulang di rumah merenungkan kembali firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita memperhatikan, saya membacakan bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, ke pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Amin atas pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan di bawah satu topik perenungan firman Tuhan, melangkah bersama Tuhan dalam anugerah dan iman. Melangkah bersama Tuhan dalam anugerah dan iman. Kita masih berada dalam awal tahun 2026. Memasuki tahun 2026, banyak orang yang akan memulai tahun baru dengan berbagai rencana. Target kerja, rencana keluarga, usaha, pendidikan anak, dan resolusi rohani lainnya. Sebagian akan menulis di dalam buku agenda, sebagian akan menulis di dalam handphone, dan sebagian mungkin akan menyimpannya dalam pikiran mereka. Tetapi ada satu kenyataan yang sering kita temui, bahwa tidak semua rencana yang kita buat kita bisa lihat jalannya dengan baik sejak awal, atau kita dapat lihat jalannya jelas sejak awal. Dan disitulah iman kita diuji. Saya pernah mendengar ilustrasi sederhana bahwa hidup beriman itu tidak seperti Google Maps. Jadi Google Maps itu akan langsung menampilkan seluruh rute. Jadi dari titik awal sampai tujuan akhir kita. Kita tahu kapan kita akan belok, kapan kita lurus, dan kapan kita sampai. Tetapi iman tidak bekerja seperti itu. Iman seringkali seperti ketika kita berjalan di jalan yang berkabut. Ketika kita menaiki sebuah kendaraan itu, lampu kendaraan itu hanya akan menerangi beberapa meter ke depan. Kita tidak bisa melihat sampai lebih jauh lagi, tetapi kita tetap melangkah karena kita percaya bahwa jalan itu benar dan kendaraan itu akan membawa kita kepada tujuan dengan selamat. Tahun ini pun banyak dari kita yang mungkin masih berkabut. Ada yang belum tahu kondisi ekonomi ke depan seperti apa. Ada yang masih bergumul dengan pekerjaan. Ada yang masih bergumul dengan penyakit, kesehatan, keluarga, dan pelayanan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat seluruh perjalanan kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita berjalan dengan iman kita. Untuk itu,
kita akan melihat 4 hal penting yang dapat kita pelajari dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, baik dari Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 12. Yaitu yang pertama, hidup kita dimulai dan dipelihara oleh anugerah Tuhan. Ketika kita melihat pasal 5 ini, pasal ini dibuka dengan pernyataan penting, yaitu bahwa dikatakan di situ, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan. Allah menciptakannya menurut rupa Allah. Ayat ini membawa kita kembali kepada pasal 1. Kejadian pasal 1. Di mana seolah-olah Allah ini ingin menegaskan kembali identitas manusia yang sejati itu. Dan hal ini merupakan hal yang sangat penting karena pasal 5 ini ditulis setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia jatuh ke dalam dosa ditulis di Kejadian pasal 3. Sehingga hal yang menarik bahwa Allah tidak memulai kisah ini dengan dosa manusia, tetapi Allah memulainya dengan anugerah penciptaan. Sehingga ini menunjukkan bahwa anugerah Tuhan itu mendahului kegagalan manusia. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum dosa itu merusak hubungan atau relasi manusia dengan Allah, sebelum hukuman dan penderitaan itu masuk ke dalam dunia, Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih dan kemurahannya dengan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Walaupun dosa ini membawa kerusakan yang sangat serius, tetapi Allah tidak pernah membatalkan rencananya atas manusia. Ia tetap setia kepada tujuannya yang semula, yaitu membawa ciptaannya kepada pemulihan yang sempurna, dan rencana itu mencapai puncaknya di dalam Kristus. Dengan demikian, pasal 5 ini bukan hanya tentang daftar silsilah keturunan Adam, tetapi juga tentang kesaksian kesetiaan Allah dalam sejarah manusia. Ketika kita melihat lebih jauh, silsilah dalam Kejadian pasal 5 ini menunjukkan bahwa kehidupan kita terus berlanjut dari generasi ke generasi. Di tengah kenyataan dikatakan di pasal 5 itu, lalu ia mati, berulang kali disebutkan dalam pasal 5 itu, Allah tetap memberikan kehidupan yang baru. Sehingga ini menegaskan bahwa setiap kelahiran merupakan tanda anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dan setiap generasi merupakan bukti kemurahan dan kesabaran Tuhan yang tidak pernah habis. Kehidupan manusia sejak awal hingga akhir kehidupannya berdiri atas anugerah Tuhan. Kita bukan hidup karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kepintaran kita atau usaha kita sendiri, tetapi kita ada karena Allah berkenan menghembuskan nafas hidup dan terus menopang keberadaan kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang anugerah Tuhan, kita sedang mengakui satu kebenaran rohani yang mendalam, yaitu kehidupan kita bukan milik kita sendiri. Hidup adalah pemberian Allah
Sehingga karena itu kita hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah menciptakan kita dalam dunia ini. Bukan semata-mata kita hidup karena kepentingan diri kita sendiri, bukan karena ego kita. Untuk itu, di dalam menjalani kehidupan ini sangat perlu merenungkan anugerah yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Untuk itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya di dalam melihat anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Hidup dalam kerendahan hati. Kita punya kesadaran bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan yang akan menolong kita tidak hidup di dalam kesombongan. Sehingga kita tidak punya ruang untuk merasa kita paling berjasa, kita paling berhasil, atau kita paling benar. Karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Selanjutnya, kita hidup dengan rasa syukur yang terus-menerus. Setiap hari, setiap nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, setiap kesempatan yang Tuhan beri merupakan bukti anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Orang percaya dipanggil untuk menjalani kehidupan dengan hati yang mau bersyukur, bukan bersungut-sungut, sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit. Kemudian, kita menghargai hidup dan martabat manusia. Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka setiap kehidupan kita ini bernilai di hadapan Allah. Sehingga orang percaya itu dipanggil untuk menghormati sesama, menolak kekerasan serta ketidakadilan dan segala bentuk perendahan martabat manusia. Kemudian kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jika kehidupan kita ini adalah milik Allah, maka kehidupan kita pun harus selaras dengan kehendak Tuhan. Yang berarti bahwa orang percaya itu dipanggil untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui keluarga kita, melalui pekerjaan kita, pelayanan dan relasi sosial. Serta kita memiliki pengharapan di tengah kegagalan dan dosa yang kita hadapi atau dosa yang kita alami. Kejadian 5 ini mengingatkan kita bahwa dosa tidak pernah menjadi akhir cerita kehidupan kita. Anugerah Tuhan selalu lebih besar dari kegagalan manusia karena dosa. Orang percaya pada masa kini, kita dapat hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Allah yang memulai kehidupan kita oleh anugerahnya, tentu Allah yang akan setia memelihara dan menyempurnakan kehidupan kita. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa hidup kita ini dimulai dan dipelihara oleh anugerah Tuhan yang menolong kita untuk hidup benar, lebih rendah hati, dan kita lebih berfokus kepada kemuliaan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, sangat penting untuk merenungkan anugerah yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Selanjutnya,
hal penting apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini? Melangkah dalam iman dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika kita membayangkan seseorang berdiri di persimpangan jalan dan tidak memiliki petunjuk arah, tentu ia akan bingung untuk melangkah kemana. Tetapi ketika datang seseorang yang sangat ia percayai, lalu orang yang sangat ia percayai ini berkata bahwa ikutlah, saya tahu arahnya, saya tahu kemana jalan ini akan membawa dirimu. Tentu pada saat itu keputusan bukan lagi soal peta atau petunjuk arah kemana langkah kita harus berjalan, tetapi soal kepada siapa kita percaya, kepada siapa yang kita percayai. Demikian pula dengan Abram di dalam pembacaan kita pasal 12 ini. Langkahnya tidak dimulai dengan perencanaan yang matang, tidak dimulai dengan perhitungan resiko atau jaminan masa depan yang jelas. Iman Abram dimulai ketika ia mendengar firman Tuhan dan menanggapinya dengan ketaatannya. Alkitab berkata bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, dan firman itu menjadi pondasi seluruh perjalanan kehidupan Abram. Ketika kita membaca pasal 12 ini, Tuhan meminta Abram untuk meninggalkan tempat yang sudah ia kenal, tempat yang memberinya rasa nyaman dan memiliki kepastian. Tuhan menyuruh Abram untuk meninggalkan relasi yang memberi dia rasa aman, yaitu keluarga yang menjadi penopang serta hidup dalam kehidupannya. Allah pun menyuruh Abram untuk meninggalkan jaminan masa depannya, yaitu berupa warisan, status dan stabilitas hidup. Secara manusiawi, apa yang Tuhan minta justru bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi iman sejati seringkali dimulai ketika kita diminta untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Abram tidak diberi peta perjalanan yang lengkap, bahkan tujuan akhir pun belum jelas secara rinci. Yang ia miliki hanya firman Tuhan yang cukup baginya untuk melangkah karena ketaatan yang ia miliki. Bagi kehidupan kita masa kini, panggilan iman mungkin tidak selalu berarti bahwa kita harus pindah ke tempat secara fisik, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu iman menuntut kita merespon nyata terhadap firman Tuhan. Iman menuntut respon nyata kita terhadap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Panggilan itu berarti seperti kita meninggalkan cara hidup lama kita yang tidak mencerminkan kerajaan Allah.
Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang selama ini kita pertahankan. Kita meninggalkan rasa aman yang palsu itu yang membuat kita sulit untuk taat, seperti kebergantungan berlebihan kepada harta, kepada karir, relasi atau kemampuan diri sendiri, yang seringkali menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mendahului langkah iman kita. Karena tanpa mendengar firman Tuhan, kita akan mudah dipimpin oleh emosi kita. Kita akan mudah dipimpin oleh ketakutan-ketakutan yang dihadapkan kepada kita, atau logika kita sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan menjadi suara utama dalam kehidupan kita, bahwa iman bertumbuh dan ketaatan menjadi mungkin meskipun jalan di depan kita belum jelas. Sehingga awal tahun ini firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur di dalam hati kita. Suara siapakah yang sedang kita dengarkan untuk menentukan langkah kehidupan kita? Suara logika semata kita yang akan menuntut perjalanan kehidupan kita, yang akan terus menunda ketaatan kita kepada Tuhan? Atau suara Tuhankah yang memanggil kita untuk percaya dan melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Mari merenungkan dalam diri kita sendiri. Suara siapakah yang sedang menuntun kehidupan kita? Apakah logika kita semata atau mengandalkan suara Tuhan? Untuk itu, firman Tuhan dalam bagian ini mengajarkan kita bahwa Tuhan harus menjadi kompas utama dalam kehidupan kita. Orang percaya dipanggil untuk menjadikan Alkitab sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan, bukan sekedar nasihat tambahan setelah kita memilih. Semua pilihan sudah kita tentukan. Jadi firman Tuhan menjadi dasar utama kita mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, iman menuntut keberanian kita untuk taat meskipun kita tidak nyaman. Ketaatan seringkali mengharuskan kita untuk keluar dari kebiasaan lama kita yang kita hadapi dan menghadapi ketidakpastian yang ada di hadapan kita. Tetapi justru disitulah iman kita bertumbuh dan karakter kita dibentuk. Selanjutnya, kita harus mendengarkan firman Tuhan, berarti kita siap untuk berubah. Mendengarkan firman Tuhan siap untuk berubah. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, setiap hari Jumat, bahkan di rumah kita masing-masing, tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita melihat firman Tuhan itu yang dapat mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati. Jika tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tentu kita belum benar-benar, kita belum sungguh-sungguh meresponi firman yang kita baca. Selanjutnya,
Kita punya kepercayaan kepada Tuhan lebih penting daripada kepastian keadaan kita. Seperti Abram. Orang percaya masa kini dipanggil untuk lebih percaya kepada pribadi Tuhan daripada kondisi yang terlihat di depan mata. Kita dituntut untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kondisi yang sedang kita alami. Sehingga awal langkah iman kita itu membuka jalan bagi karya Tuhan selanjutnya. Ketika kita melangkah dalam ketaatan, Tuhan yang setia itu yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan memelihara kita dan menyatakan kehendaknya setahap demi setahap. Sehingga kiranya bagian ini akan menolong kita untuk menyadari bahwa iman itu bukan soal seberapa jelas masa depan yang kita lihat, tetapi seberapa sungguh kita mempercayai Tuhan yang memanggil kehidupan kita untuk melangkah bersama Tuhan. Selanjutnya, bagian yang ketiga. Hal penting apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca hari ini? Kita melangkah dalam iman dengan berpegang pada janji Tuhan. Seorang anak kecil berani melompat dari tempat yang tinggi bukan karena ia kuat, tetapi karena ia melihat ayahnya membuka tangan dan berkata, "Lompatlah, ayah akan menangkapmu." Keberanian anak itu bukan ada pada dirinya, tetapi pada janji orang yang menunggunya di bawah, yaitu ayahnya. Demikian juga dalam pembacaan kita Abram. Tuhan tidak hanya memerintah dia, tetapi Allah memberi ia janji. Dan janji inilah yang menjadi pegangan iman Abram di tengah ketidakpastian perjalanan kehidupannya. Di dalam ayat 2 dan 3, Tuhan menjanjikan beberapa hal penting kepada Abram, yaitu Tuhan akan menjadikannya bangsa yang besar. Meskipun pada saat itu Abram belum memiliki anak. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkatinya dan membuat namanya masyhur. Bukan untuk kemuliaan diri Abram, tetapi supaya ia dapat menjadi saluran berkat. Melalui Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebuah janji yang bersifat global dan menunjuk pada rencana keselamatan Allah yang ada melalui Kristus. Janji-janji Tuhan kepada Abram mengajarkan kita bahwa iman selalu memiliki dasar yang kokoh, yaitu kesetiaan Allah. Iman kita selalu memiliki dasar yang kokoh, yaitu kesetiaan Allah. Apa yang secara manusiawi tampak tidak mustahil bagi kita, justru itu mungkin bagi Allah. Di awal tahun 2026 ini, situasi kita mungkin tidak jauh berbeda. Banyak dalam kehidupan kita yang belum jelas. Bagaimana usaha kita akan berjalan, bagaimana pelayanan kita akan berkembang, bagaimana persoalan hidup yang kita alami ini akan selesai. Kita
punya Tuhan yang memiliki janji yang sama. Yang berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah memanggil kita tanpa tujuan, dan tidak akan pernah memerintahkan kita tanpa penyertaannya di dalam. Janji itu bahwa Ia setia menyertai umatnya sampai kepada akhir zaman. Iman kita bukan berarti kita menutup mata terhadap realitas atau kita menyangkal tantangan kehidupan yang kita alami. Tetapi melalui iman itu justru berarti bahwa kita menghadapi kenyataan dengan perspektif janji Tuhan. Kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita melihat keterbatasan diri kita, tetapi kita lebih lagi melihat kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Tentu setiap manusia akan memiliki keterbatasan dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat kesetiaan Allah yang akan menolong kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita menyadari kelemahan kita, tetapi kita berpegang pada kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Untuk itu, janji Tuhan dapat menjadi dasar keberanian kita untuk melangkah. Selanjutnya, bagian yang keempat, bagian yang terakhir. Hal penting apa yang dapat kita pelajari dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini? Bahwa kita berjalan dalam iman, berjalan dalam anugerah, tampak dalam langkah iman yang konsisten. Kita punya iman yang konsisten. Di dalam perjalanan yang jauh, yang paling menegangkan bukan jarak yang sudah kita tempuh, tetapi siapa yang berjalan bersama dengan kita. Perjalanan kehidupan kita boleh panjang, medan kehidupan kita boleh berat, tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Demikian pula perjalanan kehidupan Abram. Setelah ia taat dan dia meninggalkan negerinya, perjalanan itu tidak serta-merta menjadi mudah bagi dia. Abram menghadapi jarak yang jauh, lingkungan yang asing bagi dia, budaya yang berbeda serta ancaman yang nyata dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Alkitab bahkan mencatat bahwa pada waktu itu negeri yang ia masuki didiami oleh orang Kanaan, sebuah tanda bahwa situasi tidak sepenuhnya aman. Namun satu hal yang membuat Abram bertahan dan terus melangkah adalah bahwa ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah dan kehidupannya. Anugerah Tuhan tidak hanya dinyatakan di awal panggilan, tetapi terus menyertai sepanjang perjalanan iman Abram. Hal yang sangat menonjol dalam ayat yang keempat sampai ke-9 dalam pasal 12 ini adalah kebiasaan Abram untuk mendirikan mezbah setiap kali ia singgah. Mezbah yang ia bangun bukan sekedar bangunan fisik, tetapi merupakan pernyataan iman Abram. Dengan mendirikan mezbah, Abram mengakui beberapa hal bahwa hidup dan perjalanannya berada di bawah otoritas Tuhan. Ia mengakui bahwa Tuhan hadir
bukan hanya di tujuan tetapi juga di sepanjang proses perjalanan kehidupannya. Serta ia mengakui bahwa relasinya dengan Tuhan lebih penting daripada kenyamanan atau keamanan situasi yang dia hadapi. Iman Abraham bukan iman yang sesaat. Merupakan iman yang konsisten. Ia tidak hanya taat di awal, tetapi terus hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Dan inilah gambaran berjalan dalam anugerah, bukan kehidupan yang tanpa masalah, tetapi kita terus setia untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang kita percayai. Bagi kehidupan kita masa kini, mezbah bukan lagi berupa tumpukan batu seperti pada zaman Abram, tetapi prinsipnya tetap sama. Mezbah adalah segala bentuk disiplin rohani dan komitmen iman yang menolong kehidupan kita untuk terus mengingat kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, seperti di dalam doa keluarga kita, terutama di awal tahun ini, sebagai pengakuan kita bahwa rumah tangga kita bergantung kepada Tuhan. Kesetiaan kita dalam beribadah, baik secara pribadi maupun bersama dengan jemaat, meskipun kesibukan dan tantangan semakin besar, kita tetap punya komitmen, kita tetap konsisten untuk mau datang kepada Tuhan. Komitmen kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kehidupan kita. Bukan hanya keputusan secara besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Komitmen kita melibatkan Tuhan. Sehingga di tahun 2026 ini, kita mungkin tidak tahu apa yang pasti dengan apa yang akan kita hadapi ke depan. Ada ketidakpastian, akan ada perubahan, bahkan kemungkinan tantangan yang belum terbayangkan dalam kehidupan kita. Tapi kita punya satu hal yang pasti, yaitu kita tahu siapa yang menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan besar dalam kehidupan kita untuk berjalan dalam iman kita atas anugerah yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Untuk itu, di awal tahun 2026 ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa melangkah dalam iman atas anugerah yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita. Kita taat meskipun kita belum melihat sepenuhnya jalan yang kita tempuh. Kita berpegang pada janji Tuhan di tengah ketidakpastian kehidupan yang ada di depan kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari. Jika tahun ini Tuhan mengajak kita untuk melangkah, mungkin bukan langkah yang besar, hanya langkah kecil, yaitu langkah kecil ketaatan kita. Kita harus tahu bahwa satu langkah iman itu lebih berharga daripada 1000 rencana tanpa ketaatan. Untuk itu, mari merenungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk kita merenungkan dalam sepanjang kehidupan kita, serta kita melangkah dengan iman kita, dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah
Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita dapat dikenal sebagai anak-anak, sebagai umat Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita dengan memiliki iman yang konsisten sama seperti Abram. Amin atas firman Tuhan. Kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Allah kami, Allah yang begitu baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami. Bagaimana Tuhan telah menyertai dan menolong Abram dalam perenungan kami hari ini. Begitupun Tuhan yang akan menolong kami. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang akan setia dan konsisten berjalan dalam iman kami atas anugerah yang Tuhan telah beri dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada hamba-Nya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Saat ini kita akan membawakan persembahan kita kepada Tuhan dan kepada yang bertugas pada hari ini, yaitu yang menjalankan tangguh ungu Bapak Penatua Alberton, Bapak Penatua Martin Luther, dan Ibu Diaken Yulita Bongi. Dan yang untuk menjalankan tangguh hijau Bapak Alan, Ibu Veronica Palimbunga, dan Bapak Joni Paimbongan. Sambil persembahan dijalankan, bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanda liat, suci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Doa persembahan oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa SDH. Dengan kuasa Roh Kudus. Hari yang dikhususkan, hari yang dikuduskan, hari perhentian,
kami persembahkan seluruh kehidupan kami untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Kami mendengar Tuhan melawat kami melalui firman-Mu, bahwa oleh tuntunan Roh-Mu memampukan kami hidup memelihara iman, jalani hidup dengan iman yang konsisten dari awal hingga akhir. Perjuangan hidup yang butuh harga yang harus kami bayar, mengikuti suara Tuhan, bukan mengikuti suara logika kami, agar kehidupan kami ditemui berarti di mata Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, mampukan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, secara khusus menjalani masa magang boleh berhasil dengan baik. Terima kasih waktu indah kami telah memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Selain hidup yang menjadi sebuah kurban yang berkenan kepada Tuhan, dengan penuh sukacita setiap persembahan kami apapun bentuknya, kami persembahkan dengan hati yang tulus. Tuhan berkenan menerima dan memberkati untuk dipakai penuh tanggung jawab dalam pelayanan, diberkati dalam usaha kerja selanjutnya, dan kami diizinkan menikmati persediaan-persediaan Tuhan, mengajar kami menikmatinya hidup bersyukur kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang berjalan mengumpulkan persembahan, berkati di hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, setia melayani Tuhan hingga akhir. Terima kasih Bapa, ditatang persembahan umat-Mu, berkenan atasnya menerima, memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Kasih-Mu tiada duanya. Doa berkat sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa STH. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima
selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau ku kagumi dalam hati. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terpujilah nama Tuhan, kasih yang kekal, yang telah dinyatakan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah datang menjadi manusia melawat kami. Kasih yang tak berubah, kasih yang sempurna, yang tidak ada duanya. Kasih yang telah datang memulihkan kehidupan kami, menyelamatkan kami, memberkati kehidupan kami, memberi jaminan, menuntun kami melangkah di tahun anugerah-Mu, yang menyertai kami, meneguhkan, menguatkan, dan menolong kami menjalani hidup. Sebab janji-Mu bahwa Engkau Allah berjalan di depan kami, menuntun kami dari belakang, ada menyertai kami di samping kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami masuk dalam rencana-Mu, hidup memuliakan-Mu. Jemaat terkasih, jalani hidup yang Tuhan karuniakan, berpaut pada firman Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam berita gereja yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Meriani Gatman. Dipersilahkan. Shalom, puji Tuhan, majelis dan segenap anggota Gereja Kibait Jemaat Samarinda mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan jemaat di tempat ini, disilakan berdiri atau mengangkat tangan. Baik, selamat datang dan selamat bergabung. Adapun jadwal pelayanan sepekan, Jumat tanggal 23 Januari 2026, ibadah doa sekolah minggu
di tempat ini jam 5 sore dan dilanjutkan dengan ibadah doa dewasa jam 7 malam. Berikut hari Minggu tanggal 25 Januari 2026, ibadah sekolah minggu di tempat ini setengah 8 dan dilanjutkan dengan ibadah dewasa jam 9 pagi. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, majelis gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan Tuhan memberkati kepada Anakda Angelicia Kalestin Luden tanggal 12 Januari, Ibu Sarmi Bunga tanggal 13 Januari, Ibu Yeni tanggal 13 Januari, Saudara Fernaldi Revima Putra Sampelalan 15 Januari dan Saudara Alvito Filbert Liling tanggal 18 Januari. Yovela Tobing tanggal 13 Januari. Diucapkan selamat ulang tahun. Berikut pada hari ini akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan yang akan dilaksanakan setelah ibadah. Kemudian disampaikan bahwa untuk rapat PIK, PKW dan PKP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita untuk mengantar kita dalam ruang gedung gereja ini, bersama-sama kita memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan.